Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 10, 14, ayat 14 dan 15 dengan tajuk ini, perhubungan yang paling istimewa. Mari kita baca ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyambung lagi perumpamaan dirinya sebagai gembala yang baik bagi bangsa Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, mari kita lihat soalan edisi ini. Yesus berkata, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa." Kenapakah Yesus membandingkan perhubungannya dengan domba-dombanya dengan perhubungannya dengan Bapaknya? Yesus memiliki suatu perhubungan yang sangat intim dan dalam dengan Bapaknya. Dalam ayat 17, Yesus dapat berkata, "Bapa mengasihi aku." Kita dapat lihat keintiman perhubungan Yesus dengan Bapaknya, ya. Kedua-duanya, Yesus dan Bapa, tinggal di dalam satu sama lain dan kedua-duanya mengenal satu sama lain. Ya, dalam keintiman yang sangat dalam. Nah, inilah kesatuan yang sempurna antara Bapa dan Anak. Suatu kesatuan perhubungan yang paling unik, yang paling kekal, ya, tidak terpisah. Dan inilah kesatuan yang banyak kali disebut di dalam Injil Yohanes, kesatuan antara Bapa dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya Yesus dapat berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," dalam ayat 30. Ya, begitu juga Yesus menghendaki perhubungan yang sama dengan domba-dombanya. Haleluya. Ya. Yesus mengingini supaya kita juga, ya saudara, kita juga memiliki suatu perhubungan yang intim dan yang dalam dengan Yesus dan Allah Bapa. Jadi Yesus menunjukkan bahwa kita boleh mengenal Allah Bapa seperti mana Yesus mengenal Allah Bapa. Tidak ada perjarakan antara Allah Bapa dan kita. No distancing. Ya, itulah maksudnya apa yang Yesus katakan tadi, sama seperti, ya, sama seperti Yesus mengenal Allah Bapa, begitulah kita boleh juga mengenal Allah Bapa. Seperti mana Yesus mengenal Allah Bapa. Ya, Allah bukan lagi pribadi yang jauh dan tidak tercapai. Mengenal Allah secara pribadi telah menjadi sesuatu yang nyata. Yesus telah memungkinkan hal ini terjadi dengan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Ya saudara, haleluya, perhubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Kita dapat berdamai dengan Tuhan. Jadi Tuhan bukan lagi pribadi yang jauh. Dan Yesus juga mengingini supaya kita hidup seperti Yesus, yaitu mengikut teladannya dalam perhubungan kita dengan Tuhan. Jadi bagaimana Yesus hidup? Yesus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak Bapaknya. Nah, inilah teladan yang Yesus tunjukkan supaya kita juga
dapat mengikut Yesus dalam perhubungan Yesus dengan Bapa. Maksud saya ulang sekali lagi, ya, seperti Yesus dalam perhubungannya dengan Tuhan, Yesus dalam perhubungan itu Yesus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Nah, begitulah juga perhubungan kita dengan Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak Bapaknya. Amin. Nah, inilah kepercayaan yang benar dan bukan sekadar melakukan kewajiban keagamaan. Bukan ya, bukan hanya harus beragama, tetapi menghidupi suatu perhubungan yang setia bersama Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Apakah ini mungkin terjadi? Yaitu merasakan keintiman bersama Tuhan. Menghidupi, apakah ini mungkin menghidupi suatu perhubungan yang setia bersama Tuhan? Dan apalagi melakukan kehendak-Nya. Apakah semua ini mungkin? Jawabannya sudah pasti iya. Dan Yesus memungkinkan hal ini terjadi apabila Yesus mengutuskan Roh Kudus untuk diam di dalam kita. Amin. Nah, Roh Kuduslah, Roh Allah yang akan menjadi meterai keselamatan kita, dan Roh Kuduslah yang akan mengikatkan perhubungan kita dengan Tuhan, supaya kita dapat diam dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, yaitu dalam suatu kesatuan seperti Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Ya, melalui Roh Kudus, sekarang kita dapat diam dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Sama seperti Yesus diam di dalam Allah Bapa dan Allah Bapa di dalam Yesus. Haleluya. Saudara, inilah perhubungan yang paling istimewa. Sama seperti Yesus dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus, begitulah juga sekarang kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita, dalam kesatuan yang kekal. Haleluya. Nah, perhatikan ayat ini di dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wow. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Wow, saudara, luar biasa. Ayat ini mengatakan kita diam di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita. Luar biasa kan? Allah ada di dalam kita. Ya saudara, jiwailah kebenaran ini. Kitalah satu-satunya kepercayaan yang memiliki keistimewaan ini, yaitu Allah diam di dalam kita. Ya saudara, inilah dia, pencipta yang maha kuasa, yang maha esa. Allah yang diam di dalam kita. Dan Tuhan memungkinkan ini terjadi melalui Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Haleluya. Dan ayat ini mengatakan lagi, barang siapa menuruti segala perintahnya. Perhatikan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wow. Jadi saudara, inilah tandanya seorang yang mengenal Allah dan diam di dalam Allah, yaitu melakukan segala perintahnya. Melakukan segala perintah. Nah, kan ini sama seperti Yesus yang hidup taat melakukan kehendak Allah. Haleluya. Nah, soalannya,
bagaimana dapat hidup sama seperti Yesus yang taat melakukan kehendak Allah? Bagaimana? Dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang diam dalam kita. Roh Kudus akan mengajar. Roh Kudus juga akan mengubah hidup kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah. Saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita yang akan bekerja secara berperingkat, ya, mengikut proses mengubah hidup kita menjadi serupa Yesus. Jadi saudara, kalau kita berkata kita adalah orang percaya, pasti akan ada perubahan. Sebab kenapa? Roh Kudus yang sudah diam di dalam kita, yang yang mengubah kita semakin menjadi serupa Yesus. Roh Kudus bekerja. Bagian kita pula adalah terus hidup mentaati suara dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya saudara, sekianlah renungan yang ringkas untuk hari ini. Harap kita dapat merenungkan kebenaran ini tentang perhubungan kita dengan Tuhan. Yang paling luar biasanya adalah dapat mengetahui bahwa kita diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam kita. Saudara, ambillah masa untuk renungkan kebenaran ini. Merenungkan kebenaran ini. Ya, untuk dapat mengenal Allah secara pribadi, saudara seharusnya menjadi satu anugerah dan satu kebahagiaan besar bagi setiap orang percaya. Kita harus menikmati perhubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mengutamakan perhubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih dekat dan lebih dalam lagi. Inilah yang seharusnya menjadi kerinduan dan kebahagiaan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di sorga. Namamu yang terpuji, termulia, yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dan apa yang telah kami belajar. Kami telah melihat perhubungan dalam kesatuan yang sempurna antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Dan kami sangat-sangat bersyukur karena kami juga boleh memiliki perhubungan yang sama dengan Allah Bapa. Inilah perhubungan yang paling istimewa. Keistimewaan yang melebihi segala perhubungan antara manusia yang ada dalam dunia ini. Suatu perhubungan yang dapat diam di dalam Allah Bapa dan Allah Bapa di dalam kami. Wow, Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ya Bapa, tolong kami untuk menjaga perhubungan ini, menghargai perhubungan ini, menikmati perhubungan ini, supaya kami akan menjadi seperti Tuhan Yesus yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Bapa. Ya Bapa, kepada sesiapa pendengar yang perhubungannya telah berjauhan dari Tuhan, kiranya Roh Kudus akan bekerja, memanggil dan menggerakkan hati mereka untuk kembali kepada Tuhan. Kembali dengan lebih sungguh membangunkan suatu perhubungan dengan Tuhan Yesus. Sebab di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.